Shalom, selamat berjumpa kembali. Semoga Anda dan keluarga sehat-sehat selalu, dan semoga berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kita sekalian. Kita akan mempelajari firman Tuhan, dan minggu ini kita telah tiba pada pelajaran yang ke-11 untuk kuartal ini, yang berjudul Kemurtatan dan Syafaat. Dan seperti biasanya untuk memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kami mohon agar kiranya Roh Suci Tuhan boleh Tuhan kirimkan untuk hadir di tengah-tengah kami. Supaya kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam pelajaran ini bagi masing-masing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ayat hafalan kita terdapat di dalam buku Keluaran pasal 32. Ayat 31 dan 32 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara-saudara, bangsa Israel belum lama melihat mujizat yang Tuhan berikan. Kebesaran Tuhan telah dinyatakan. Bagaimana Tuhan membelah Laut Merah untuk melepaskan mereka dari kejaran bangsa Mesir. Belum lama semua itu terjadi. Tetapi sekarang bangsa Israel sudah jatuh dalam kemurtatan. Kenapa orang bisa murtad? Padahal sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa juga yang dimaksud dengan syafaat? Inilah hal-hal yang kita akan pelajari dalam pelajaran minggu ini. Mari perhatikan pelajarannya. Dimulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul Kepemimpinan yang Gagal. Siapa pemimpin yang gagal yang dimaksud dalam pelajaran kita? Kita lihat di dalam Keluaran pasal 32. Membaca mulai dari ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi pemimpin yang dimaksud di sini adalah Harun. Apa kegagalan Harun? Harun tunduk pada permintaan rakyat untuk membuat patung binatang untuk disembah. Oleh karena Musa tidak juga turun dari gunung. Apakah ada pelanggaran di situ? Sangat jelas, yaitu hukum pertama dan hukum kedua telah dilanggar. Hukum pertama katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum kedua katakan, jangan membuat patung untuk disembah. Harun mengikuti permintaan rakyat untuk membuat patung untuk disembah. Oleh karena Musa tidak datang-datang dari gunung. Sebagai pemimpin, apa yang seharusnya Harun lakukan? Harun mestinya tidak mengikuti permintaan rakyat. Oleh karena permintaan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tetapi Musa tidak datang-datang. Sedangkan bangsa Israel datang dengan permintaan seperti itu. Apakah sebagai pemimpin interim, Harun tidak bisa membuat executive decision untuk menyetujui permintaan tersebut? Harun memang pemimpin tertinggi saat itu, oleh karena Musa sedang tidak ada di tempat. Tetapi secara hierarki, apakah ada pemimpin yang lebih tinggi di atas Harun? Ada, yaitu Tuhan sendiri. Harun bertanggung jawab terhadap Tuhan, dan yang diminta rakyat adalah sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Harun tidak bisa mengambil executive decision untuk menyetujui pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sebagai pemimpin, Harun bertanggung jawab atas keselamatan umat.
Saudara, dalam gereja, Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin. Tanggung jawab pemimpin di jemaat adalah untuk menjaga kawanan domba Kristus. Dan yang lebih spesifik lagi adalah untuk menjaga supaya kawanan domba tersebut tidak hilang. Harun merupakan pemimpin yang gagal, karena di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel menyembah patung binatang yang merupakan pelanggaran atas hukum Tuhan, sehingga mengakibatkan kebinasaan banyak orang. Kita lihat di dalam buku Keluaran pasal 32, ayat 27 dan 28, dikatakan di situ. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara-saudara, 3.000 orang dari bangsa Israel binasa karena Harun mengikuti permintaan bangsa Israel untuk membuat patung binatang dan menyembah patung itu. Sama halnya dalam jemaat Kristus. Tanggung jawab utama dari pemimpin di jemaat adalah untuk menjaga keselamatan umat. Jangan sampai ada domba yang hilang atau binasa. Betul bahwa setiap individu membuat keputusan masing-masing. Tetapi itulah fungsi pemimpin, yaitu mengarahkan, menjaga, dan melindungi kawanan domba Allah di bawah kepemimpinan Yesus Kristus. Perhatikan tanggung jawab seorang pemimpin yang dikatakan dalam buku Yeskiel. Yeskiel 3 ayat 17 dan 18. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Inilah sejatinya tanggung jawab utama seorang pemimpin. Dan ketika kita tidak melakukan tanggung jawab ini, di mata Tuhan kita telah gagal sebagai pemimpin. Perhatikan juga apa yang terjadi di Horeb yang menyebabkan peristiwa penyembahan patung binatang tersebut. Rakyat meminta Harun untuk membuat patung binatang oleh karena Musa tidak datang-datang dari gunung. Saudara-saudara, apakah Yesus yang ditunggu-tunggu belum juga datang? Dan apakah orang akan mendirikan patung binatang untuk disembah oleh karena Yesus tidak datang-datang? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 13, ayat 14 dan 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudara, sama seperti peristiwa di Gunung Horeb, ketika orang Israel membuat patung binatang untuk disembah oleh karena Musa tidak datang-datang. Begitu juga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Dan orang di bumi akan mendirikan patung binatang untuk disembah. Saudara-saudara, sebagai seseorang yang terpanggil untuk menjadi penjaga kaum Israel, yaitu saudara-saudara, saya ingin ingatkan pekabaran dari malaikat ketiga di dalam Wahyu pasal 14, ayat 9 dan 10 yang berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya,
dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Saudara-saudaraku, jangan kita terjebak dalam penyembahan patung binatang seperti yang dikatakan dalam pekabaran malaikat ketiga. Oleh karena ini adalah pelanggaran hukum Tuhan, dan mereka yang menerima patung binatang dan yang menyembahnya akan dibinasakan oleh anggur murka Allah. Itulah pelajaran bagi kita untuk hari Minggu. Selanjutnya mari kita masuk pada pelajaran hari Senin, yaitu penyembahan berhala dan kejahatan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat 4 berkata, "Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Patung binatang yang didirikan disebut sebagai Allah oleh bangsa Israel. Apakah patung binatang itu Allah? Tentu saja bukan. Tetapi patung binatang itu menggantikan posisi Allah bagi bangsa Israel. Itu sebabnya ini disebut berhala. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dikatakan di dalam ayat yang kita barusan baca, bahwa keesokan harinya bangsa itu merayakan hari raya bagi Tuhan. Apakah Tuhan yang mereka hormati dalam hari peribadatan mereka tersebut? Bukan, saudara-saudara. Oleh karena bukan Tuhan yang mereka sembah. Meskipun mereka berpikir bahwa mereka menyembah Tuhan, tetapi patung buatan manusialah yang sesungguhnya sedang mereka sembah. Jadi apa yang masuk ke dalam kategori berhala? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-5, yaitu hukum yang pertama, dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua katakan, jangan membuat patung dan jangan menyembah atau beribadah kepadanya. Saudaraku, tidak semua berhala berbentuk lembu emas atau patung ukiran. Segala sesuatu yang kita kasihi, kita hargai, kita cintai, kita berikan perhatian lebih dari penghargaan, kasih, dan perhatian kita pada Tuhan, itu sudah masuk kategori berhala. Kenapa? Karena di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan di dalam Matius pasal 22 ayat 37, Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi ketika ada objek lain yang kita kasihi lebih dari kasih kita kepada Tuhan, itu sudah masuk kategori penyembahan berhala. Kata kuncinya adalah kasih. Apa atau siapa yang paling kita kasihi? Dan berbicara mengenai kasih, itu datangnya dari hati. Itu sebabnya Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Apa kira-kira yang menjadi berhala bagi kebanyakan orang pada zaman sekarang? Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat 1 katakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Inilah zaman di mana kita hidup sekarang. Ayat 2, "Manusia akan mencintai dirinya sendiri." Kata cinta diri berasal dari kata philautos, yaitu terbagi ke dalam philos, yaitu brotherly love, dan auto. Artinya adalah cinta diri. Dan menjadi hamba uang. Hamba uang di dalam bahasa aslinya katanya adalah philarguros, yaitu philos yang adalah lagi-lagi kasih, dan arguros atau perak atau uang. Berarti mencintai uang. Sama-sama kata yang digunakan mencintai diri, mencintai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi.
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Ini juga adalah kata yang di dalam bahasa aslinya adalah philedonos, di mana terbagi ke dalam philos yang lagi-lagi adalah kasih dan haidonai. Dari sini kita dapati kata hedon atau hedonisme yang artinya adalah kesenangan. Berarti lebih mengasihi kesenangan daripada menuruti Allah. Menuruti Allah di sini kata aslinya adalah philotheos. Philos adalah mengasihi dan theos adalah Tuhan. Jadi orang-orang di akhir zaman lebih mengasihi kesenangan-kesenangan daripada mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah salah kalau kita punya kesenangan-kesenangan dunia? Ketika kasih dan perhatian kita terhadap kesenangan dunia itu telah menggantikan kasih kita terhadap Tuhan, maka itu menjadi berhala dan kejahatan di mata Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 Alkitab katakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Marilah kita periksa hati kita dan melihat apa atau siapa yang menempati tempat pertama dalam hati kita. Apakah pekerjaan, atau karir, atau keluarga, atau hobi, atau uang, ataukah Tuhan yang menempati tempat terutama di dalam hati kita? Semoga Tuhan yang menempati tempat terutama di dalam hati kita. Itulah pelajaran untuk hari Senin. Mari kita lanjut kepada pelajaran berikut, pelajaran hari Selasa. Judul pelajarannya merusak diri mereka sendiri. Kita lihat ayat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 yang berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Bangsa Israel belum lama melihat Tuhan melakukan hal-hal yang besar, melakukan mujizat-mujizat di Mesir. Dan ketika Tuhan melepaskan Israel dari tentara Filistin dengan membelah Laut Merah, ketika Tuhan memberi mereka makan dengan menurunkan mana, ketika Tuhan mengeluarkan air minum bagi mereka dari batu. Apa artinya? Bangsa Israel tidak mungkin menyalahkan keadaan, oleh karena peristiwa demi peristiwa menunjukkan bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bangsa Israel berada pada kondisi yang sangat ideal untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya perilaku bangsa Israel? Bangsa Israel sendiri. Mereka yang memutuskan bagi diri mereka sendiri bahwa terlepas dari perbuatan besar yang Tuhan sudah perlihatkan, terlepas dari janji mereka bahwa mereka akan menuruti semua yang Tuhan perintahkan, mereka memutuskan untuk melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Bangsa Israel memutuskan untuk tidak mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan sebagaimana yang mereka sudah janjikan. Seringkali untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, orang menyalahkan orang lain atau keadaan yang membuat seseorang menjadi salah membuat keputusan. Di dalam Yakobus pasal 1 Alkitab katakan, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah.' Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Perhatikan juga contoh pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3, ayat 11-13, mari kita baca. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan."
Saudara-saudara, sifat dosa adalah menyalahkan objek lain, gantinya melihat pada diri sendiri yang membuat keputusan untuk melakukan dosa. Pokoknya itu bukan salah saya. Perempuan itu yang menyebabkan aku berdosa. Kemudian perempuan katakan, ular yang menyebabkan aku berdosa. Kenyataannya adalah bahwa masing-masing membuat keputusan masing-masing. Bahwa apakah ia akan setia terhadap Tuhan atau apakah ia akan berdosa terhadap Tuhan. Mari kita lihat kutipan dari Ron Hubbard dari buku Desire of Ages, halaman 125, paragraf yang pertama. Penggoda berpikir untuk mengambil keuntungan dari kemanusiaan Kristus dan mendesak dia untuk berasumsi. Tetapi sementara setan dapat meminta, dia tidak dapat memaksa untuk berbuat dosa. Dia, yaitu setan, berkata kepada Yesus, "Turunkanlah dirimu." Ini berbicara ketika setan mencoba Yesus di padang gurun. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menjatuhkannya, karena Tuhan akan campur tangan untuk membebaskannya. Setan juga tidak dapat memaksa Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Kecuali Kristus menyetujui pencobaan, dia tidak dapat dikalahkan. Tidak semua kuasa bumi atau neraka dapat memaksanya sedikit pun untuk menyimpang dari kehendak Bapanya. Jadi setan hanya bisa menggoda atau meminta untuk kita jatuh ke dalam dosa atau untuk kita berdosa, tetapi setan tidak akan dapat memaksa kita untuk berdosa. Kemudian di dalam kutipan selanjutnya di dalam Testimonies volume yang kedua, halaman 294 paragraf yang pertama. Memang benar bahwa setan adalah yang memulai dosa. Namun ini tidak memberikan kesempatan siapapun untuk berdosa. Karena dia, yaitu setan, tidak dapat memaksa manusia untuk melakukan kejahatan. Dia menggoda mereka untuk itu dan membuat dosa terlihat menarik dan menyenangkan. Tetapi setan harus menyerahkannya kepada kehendak mereka sendiri, apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Jadi sekali lagi, manusia melakukan keputusannya sendiri. Apakah dia akan jatuh ke dalam dosa atau apakah dia akan tetap teguh untuk tidak berdosa. Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa orang yang telah dibaptis, telah menerima Yesus, tetapi masih bisa meninggalkan Kristus? Kalau orang yang sudah dibaptis masih bisa meninggalkan kebenaran, apakah jadinya tidak perlu ada baptisan? Bukankah baptisan adalah misi gereja? Betul bahwa baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah menerima Kristus dan memulai hidup baru dalam Kristus. Betul bahwa baptisan adalah misi gereja, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 28. Tetapi apakah hanya itu misi gereja? Gereja sering memfokuskan program pada KKR yang akan mendapatkan baptisan dan kemudian berhenti di situ. Seolah-olah hanya itulah misi gereja. Jadi kalau bukan hanya baptisan, lalu apa misi gereja yang selanjutnya? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu 7, mulai dari ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, inilah misi gereja. Inilah panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu supaya kita menerima pemeteraian, agar kita bisa diangkat hidup-hidup, masuk ke surga, tanpa mengalami kematian. Betul, baptisan adalah misi gereja, tetapi itu hanyalah permulaan dari misi kita. Misi kita berlanjut untuk menerima pemeteraian sebelum kedatangan Yesus. Dan hal ini hanya akan terjadi ketika kita sudah mengasihi Kristus lebih dari kita mengasihi dosa-dosa kita.
mengasihi kebenaran lebih dari kita mengasihi pelanggaran ketika kita membuangkan semua dosa dari hidup kita. Saudara-saudara, itulah pelajaran untuk hari Selasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran hari Rabu dengan judul Murka Allah yang benar. Apa maksudnya murka Allah yang benar? Maksudnya adalah bahwa kalau Allah sampai turun murkanya, ia tidak bersalah. Allah dibenarkan ketika ia murka, oleh karena Allah tidak serta-merta menurunkan murkanya. Apa yang menyebabkan Tuhan murka? Oleh karena ada pelanggaran terhadap hukumnya. Konsep Tuhan murka ini sering kali diartikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Orang hanya senang berpikir dan mengkhotbahkan bahwa Allah itu kasih. Perhatikan kutipan yang lain dari tulisan Roh Nubuat berikut ini. Tetapi manusia tidak boleh menipu dirinya sendiri dengan gagasan bahwa karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Dia tidak memiliki standar kebenaran yang sempurna. Pewahyuan kasih-Nya dalam memberikan anaknya untuk mati dalam kematian salib yang hina menunjukkan bahwa Tuhan memiliki standar karakter. Jika manusia terus menentang terang dan bukti, mereka akan menghabiskan kesabaran dan belas kasihan Tuhan. Dan kemudian akan datang murka Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi mereka yang bertobat, tetapi keadilannya teguh dan tanpa kompromi bagi mereka yang menyalahgunakan kasih-Nya yang panjang sabar. Jadi Tuhan adalah Allah yang maha kasih, tetapi Dia memiliki standar kebenaran, dan mereka yang tidak bertobat akan menerima murkanya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 26 juga dikatakan, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Kemudian mari kita lihat juga di dalam Amsal pasal 8 ayat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Inilah hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan akan menurunkan murkanya bagi orang yang melakukan pelanggaran atas hukum-hukumnya. Dan tentunya murka Allah yang merupakan pekabaran malaikat ketiga yang kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 14. Ayat 9 dan 10 ayat ini tadi kita sudah baca, marilah kita baca kembali. Dan tentunya murka Allah yang merupakan pekabaran malaikat ketiga, yaitu jika seseorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda binatang itu, di mana ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudara-saudara, Allah dibenarkan ketika ia menurunkan murkanya bagi pelanggar-pelanggar hukumnya yang tidak bertobat. Itulah pelajaran hari Rabu. Pelajaran selanjutnya hari Kamis dengan judul pelajaran syafaat. Syafaat adalah pengantaraan atau mediasi. Kenapa diperlukan pengantaraan? Oleh karena ada pihak-pihak yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Kenapa tidak bisa berkomunikasi secara langsung? Bisa jadi ada pihak-pihak yang sedang tidak berdamai. Ketika bangsa Israel berlaku murtad di hadapan Tuhan dengan membangun dan menyembah patung lembu emas, Tuhan waktu itu hendak membinasakan bangsa Israel. Tetapi Musa masuk di tengah-tengah menjadi pengantara antara Tuhan yang hendak bangkit murkanya dan bangsa Israel yang pantas menerima murka Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Keluaran pasal 32. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Saudara, bangsa Israel pantas menerima murka Tuhan, oleh karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan.
konsekuensi dari pelanggaran atas janji mereka adalah bahwa mereka akan binasa. Perhatikan bahwa ketika menjadi pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan, Musa sama sekali tidak memikirkan dirinya, melainkan Musa mementingkan keselamatan orang lain. Perhatikan di dalam Keluaran pasal 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Apakah benar sikap Musa bahwa lebih baik dia yang tidak selamat daripada orang Israel yang tidak selamat? Apakah salah kalau kita memikirkan keselamatan orang lain lebih daripada keselamatan kita sendiri? Saudara-saudara, di pesawat biasanya sebelum take off, flight attendant akan selalu katakan sebelum penerbangan bahwa dalam keadaan emergency, kita harus menggunakan peralatan keselamatan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membantu orang lain. Oleh karena akan susah bagi kita untuk membantu orang lain kalau kita sendiri tidak dalam posisi untuk membantu. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu isi hati kita lebih dari kita mengetahui hati kita sendiri. Ketika Musa katakan untuk lebih baik ia yang binasa daripada bangsa Israel yang dibinasakan, sesungguhnya Tuhan tidak akan membinasakan Musa, oleh karena bukan Musa yang berdosa terhadap Tuhan. Mari kita perhatikan kutipan dari buku Christ Object Lesson, halaman 160, paragraf yang pertama. Semakin dekat kita datang kepada Yesus, dan semakin jelas kita melihat kemurnian karakter Yesus, semakin nyata kita akan melihat keadaan kita yang berlumuran dosa, dan lebih berkurang perasaan untuk meninggikan diri. Mereka yang surga kenal sebagai orang-orang kudus adalah orang yang tidak memamerkan kebaikan mereka. Apakah orang-orang ini tahu bahwa mereka sesungguhnya adalah orang baik? Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Oleh karena mereka tidak memikirkan kebaikan mereka. Hal ini sama seperti pemungut cukai dalam buku Lukas pasal 18, di mana mereka lebih khawatir akan ketidaklayakan mereka. Tetapi apakah surga tahu bahwa mereka adalah orang baik? Tentu. Kebalikannya justru orang Farisi yang merasa diri benar, itulah yang tidak dibenarkan oleh Yesus. Dalam konteks hubungan dengan Tuhan, perantaraan selalu terjadi oleh karena manusia yang berada di pihak yang bersalah dan manusia yang memerlukan pengasihan Tuhan. Sehingga untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan, seseorang bukan membawa-bawa perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh seseorang atau apa yang membuat dia layak, melainkan ketidaklayakan, ketidakberdayaan, dan memohon belas kasihan. Fakta bahwa Yesus perlu menjadi perantara antara manusia dengan Allah adalah oleh karena manusia adalah pelanggar-pelanggar yang memerlukan pengampunan agar bisa diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana dalam hubungan manusia dengan Yesus? Apakah diperlukan pengantara di dalam hubungan tersebut? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian di dalam Kisah pasal 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ayat selanjutnya di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Bapa. Tetapi manusia tidak perlu pengantara untuk datang kepada Yesus. Manusia dapat datang kepada Yesus sebagaimana adanya, dengan hati yang hancur. Yesus akan memberikan kelegaan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara, inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Semoga saudara dapat dikuatkan dan terberkati melalui pelajaran ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bersembahyang dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur
atas kesempatan yang ada di mana kami boleh mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan termeteraikan di dalam hati kami, dan biarlah nama kami termeteraikan di dalam buku kehidupan, di mana pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Tuhan akan mengangkat kami untuk datang ke dalam kerajaan-Mu, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan pelajaran ini, biarlah kekuatan dari surga Tuhan berikan kepada mereka dalam menjalani hari-hari kehidupannya untuk beroleh kemenangan setiap hari bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami berterima kasih Anda telah bergabung dalam mempelajari pelajaran ini. Sampai jumpa pada pelajaran minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.